Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, malam kali ini kita bertemu via Zoom online ya. Ini terutama teman-teman marketing freelance yang baru, mungkin baru ketemu online 2 kali gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang masih baru join juga mungkin belum pernah ketemu kita secara langsung. Maka kemudian insya Allah tanggal 25 mudah-mudahan teman-teman yang baru join untuk bisa hadir di tanggal 25 besok. Alhamdulillah malam kali ini ya kita memasuki di bulan Mei akhir ya. Dan kita akan ada sesi property basic mentality. Nah ini menarik nih Bapak Ibu ya. Jadi setiap sepekan sekali, insya Allah kita akan adakan yang namanya kelas property basic mentality. Jadi bukan hanya ngomongin tentang property basicnya, tapi juga membangun mental, semangat, dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, biasanya memang kita sebelum-sebelumnya itu kita adakan setiap Rabu malam. Seperti ini gitu ya. Tapi untuk pekan depan dan seterusnya, insya Allah kita adakannya setiap Selasa malam, Bapak Ibu. Nah, via online ya, via Zoom online. Jadi insya Allah di Property Basic Mentality, Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu yang luar biasa, terutama basic ya dari dunia properti, sekaligus membangun mental dalam seorang marketing itu seperti apa. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini mungkin sesi pertama gitu ya. Nanti mungkin setiap pekan kita ada 4 kali pertemuan setiap bulannya, dan memang pekan ini kita masuk sesi pertama. Baik, Bapak Ibu ini yang sudah hadir, Alhamdulillah 29 partisipan ya dengan saya gitu ya. Tadi juga saya sudah lihat yang sudah hadir di Zoom malam kali ini dari domisili mana aja, dari Bandung, Bogor, Surabaya gitu ya, Sukabumi, Masya Allah ini luar biasa nih Bapak Ibu. Nah mudah-mudahan dimanapun Bapak Ibu berada, senantiasa Allah berikan kesehatan selalu, keberkahan selalu, dan tentunya keberkahan dalam rezeki. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, karena tadi saya sudah buka juga, langsung aja kita mulai. Insya Allah paling maksimal kita sampai jam 9 ya, nggak lama Zoom kita. Tapi saya harap sih ini bukan satu arah. Jadi Bapak Ibu silahkan ditanyakan jika ada yang perlu ditanyakan, interaktif saja gitu ya. Silahkan nanti ditanyakan di kolom chat terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke gitu ya Bapak Ibu ya. Salam kenal dari saya. Baik. Yang sebelum saya mulai, ada satu pertanyaan yang mau mangga Bapak Ibu ditulis di kolom chat jawabannya. Kira-kira nih Bapak Ibu ikut Zoom malam kali ini mau ngapain sih? Apakah nyari hiburan gitu ya? Ataukah kemudian iseng aja gitu ya? Atau kemudian apa nih? Kira-kira boleh ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Kira-kira malam ini Bapak Ibu ngapain sih ikut Zoom malam kali ini? Boleh mungkin responnya di kolom chat. Jangan-jangan ada yang, Kang saya mah iseng aja sih ikut Zoom, mumpung lagi kosong gitu ya. Kang saya mah nyari hiburan di Zoom malam ini gitu ya. Kayak siapa tahu ada hiburan gitu ya. Maka dicoba, saya pengen tahu nih yang hadir 30 partisipan ini hadir di Zoom pada kesempatan malam kali ini mau ngapain? Kang Ilham, upgrade ilmu apa nih? Upgrade ilmu ketemu lagi. Oke, dan silaturahmi online. Suara Kang Mas Diri kurang keras, Pak Adi Wibowo. Coba di pojok kiri atas diaktifkan Pak Adi ya. Biasanya kalau kurang keras itu di pojok kiri atas di layar Bapak itu belum diaktifkan. Ingin cari ilmu, gimana bisa closing? Masya Allah, Kang Usep. Cari ilmu buat dapet duit. Nah, cocok nih. Jadi memang buat dapet duit ya harus punya ilmunya gitu ya. Cari ilmu biar bisa closing, menambah ilmu marketing, nambah wawasan, nambah ilmu, dan silaturahmi, mau ambil ilmunya penjualan properti syariah, nimba ilmu. Oh, Pak Dwi, Masya Allah nih. Pak Dwi kayaknya udah lama gabung di Skariman Academy. Wah, luar biasa nih, istiqomah nih untuk belajar ya. Nimba ilmu syariah, jalin silaturahmi, siap Bu Eti. Mau belajar Kang, karena masih banyak yang belum saya tahu. Tolabul ilmi, silaturahmi, ingin mencari ilmu marketing properti. Baik, makasih banyak Bapak Ibu yang sudah respon di kolom chat ya. Insya Allah mudah-mudahan respon Bapak Ibu ya, nulis dan sebagainya itu tetap menjadi pahala. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Saya kira tadi ada yang nulis pengen cari hiburan, ternyata nggak ada ya. Insya Allah semuanya yang hadir di Zoom malam kali ini, semuanya pengen cari ilmu ya. Oke, maka dalam mencari ilmu tentu kita tahu nih adab-adab dalam menuntut ilmu. Ya, saya mau tanya nih Bapak Ibu, kira-kira adab dulu atau ilmu dulu nih yang harus kita ambil atau kita apa namanya aplikasikan, pelajari. Kalau ada dua pilihan, adab dulu atau ilmu dulu? Coba saya pengen tahu nih. Adab. Oke. Ada lagi? Adab lebih utama. Adab utama. Adab dulu atau ilmu dulu? Masya Allah. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Masya Allah. Ini berarti 100% mengatakan adab dulu ya. Masya Allah. Luar biasa. Ini kayak udah pada cerdas semua ini. Baik Bapak Ibu ya. Sebelum ilmu memang tentu harus punya adab terlebih dahulu. Biar ilmunya mudah masuk. Maka dalam menuntut ilmu harus ada adab terlebih dahulu ya dalam menuntut ilmu. Makanya ada sebuah kitab tuh. Apa saya lupa nama kitabnya. Ada sebuah kitab yang mengarang tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Apa saya lupa bahasa Arabnya itu ya. Orang beradab sudah pasti berilmu, orang berilmu belum tentu beradab. Ya. Nah, adab dalam menuntut ilmu, Bapak Ibu sekalian tentu harus niat dulu nih. Niat lillahi ta'ala, mudah-mudahan walaupun via Zoom online, insya Allah ini sebagai majelis ilmu yang dihitung pahala. Yakin ya Bapak Ibu ya? Walaupun kita Zoom-nya ketemunya online, insya Allah malam hari ini kita tetap dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Karena yang kita bahas ini properti Islami, yang syariah. Bagaimana konsep Islam ini, dan bagaimana kita membangun sama-sama menyebarkan kebaikan. Nah, inilah yang kemudian mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu pada kesempatan malam kali ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'limu ta'lim, ya betul. As-sabian, ya Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya jadi ada menuntut ilmu itu niat dulu ya tentunya lillahi ta'ala. Jangan lupa kemudian berdoa ya. Udah doa nih belum atau belum nih Bapak Ibu? Kalau belum doa minimal baca bismillah Belum. gitu ya. Minimal baca bismillah ya untuk kemudian doa ya Bapak Ibu ya. Oh iya, saya izin memute semua peserta dulu ya biar suara saya nanti nggak bocor-bocor. Kemudian bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ya Bapak Ibu, menjauhi maksiat terutama nih yang open camp, ada nggak nih yang open camp nih? Karena beberapa bulan yang lalu ada marketing freelance kita Pak, sebenarnya kita bangga ya dan juga kemudian kita senang banget kalau Bapak Ibu yang hadir di Zoom itu sambil open camp. Tapi jangan lupa kalau open camp ya tetap menutup aurat gitu ya. Karena ada beberapa bulan yang lalu ada marketing kita open camp sambil tiduran sambil pas baju gitu ya. Yaitu tidak ada adab dalam menuntut ilmu Bapak Ibu gitu ya. Tetap harus kemudian jadi maksiat adab-adab dalam menuntut ilmu. Salah satunya adalah tentunya menutup aurat. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian jangan sombong ketika menuntut ilmu ya. Kita sharing di sini dan terakhir menyimak dengan baik saat menuntut ilmu. Insya Allah kita sharing pada kesempatan malam kali ini. Oke, setuju Bapak Ibu ya? Bismillah ya. Mudah-mudahan jadi pahala juga nih selama 1 jam ke depan. Baik, ada beberapa keutamaan menuntut ilmu sebelum masuk ke materinya nih yang saya bahas. Jadi beberapa keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, memudahkan seseorang mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi yuk luruskan niat ya untuk menuntut ilmu sebagaimana kemudian Rasulullah bersabda yang dari hadis riwayat Muslim ini, barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Insyaallah ya. Kemudian ilmu sebagai amal jariah. Nah, kita butuh amal nih Bapak Ibu untuk kehidupan yang akan datang kelak ya, terutama kehidupan akhirat. Jika seorang meninggal dunia, kata Rasulullah, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Nah, ini mungkin familiar ya. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Ya, anak soleh yang kemudian selalu mendoakan orang tuanya. Kemudian akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang belajar kemudian faham ilmunya, insya Allah orang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu yang malam ini belajar hadir di Zoom, niatnya kemudian silaturahmi dan belajar, mudah-mudahan Allah akan angkat derajat Bapak Ibu sekalian yang akan datang menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala nih dalam Al-Quran, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nah, maka kalau kita pengen diangkat derajatnya oleh Allah, jangan lupa kemudian kita belajar agar dapat ilmu ya Bapak Ibu ya. Yang keempat, orang berilmu diberi kebaikan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dikatakan, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Jadi enaknya Bapak Ibu gabung di properti syariah itu ya, belajar agama iya, memperkuat akidah iya gitu ya, belajar closing juga iya gitu ya, mencari cuan juga iya. Sekaligus kalau Bapak Ibu posting-posting di situ kemudian ada kebaikan juga yang Bapak Ibu share ke rekan-rekannya. Nah, inilah kemudian sekilas tentang menuntut ilmu. Siap ya Bapak Ibu ya belajar ya. Insya Allah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, malam kali ini kita akan bahas apa Kak Masturi? Ya, sesuai judul nih. Malam kali ini kita akan membahas teknik sederhana untuk memahami product knowledge property, terutama di Skariman ini Bapak Ibu ya. Dan juga sistem pemasaran Skariman seperti apa. Karena saya lihat grup-grup terutama ya grup para mitra marketing freelance yang baru ya, grup marketing, itu banyak sekali yang masih kemudian bingung gimana cara memahami product knowledge gitu ya. Secara sederhana, secara mudah. Belum pede. Kenapa belum pede? Karena saya belum paham produknya. Kenapa belum paham produknya? Karena saya bingung mulainya dari mana gitu ya. Bingung memahami produk mulainya dari mana gitu ya. Ini mungkin kendala-kendala teman-teman sekalian nih, terutama yang baru. Bahkan yang lama juga kadang saya ngeliat di grup member gitu ya. Kang, ini proyek Iskariman luasnya berapa, SIM dan sebagainya, masih ada aja gitu ya, masih bingung dan sebagainya. Maka malam kali ini saya akan menjelaskan teknik sederhana ya. Harusnya ini mudah banget, cara yang paling mudah untuk memahami produk dari Iskariman Property biar Bapak Ibu tuh pede jualan. Atau yang sudah pede gitu ya, biar bisa mendalami lagi. Oh ternyata seperti ini konsep produk dan sebagainya. Dan juga insya Allah nanti saya akan jelaskan sistem pemasaran Iskariman. Oke, siap ya Bapak Ibu ya, bismillah ya. Nah, langsung saja, apa itu properti? Nih, banyak saya kira, kalau saya lihat teman-teman marketing freelance itu, 90% teman-teman itu baru terjun di dunia properti. Di dunia pemasaran properti, apalagi properti syariah gitu ya. Bahkan kadang juga nggak tahu properti itu apa sih. Tadi saya ngeliat satu grup gitu ya. Mohon maaf, ini grup apa ya? Properti itu kayak gimana sih? Tolong jelaskan secara singkat gitu ya. Ada satu grup gitu ya, grup marketing yang baru gitu ya, menanyakan seperti itu. Nah, apakah perlu banget nih Bapak Ibu hadir malam kali ini tahu dulu tentang properti. Tapi saya mau tanya nih, ya kita interaktif aja ya. Yang ada di kepala Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau dikatakan kamu jualan properti ya, properti itu apa sih Bapak Ibu? Ya. Kira-kira properti itu yang ada di pikiran Bapak Ibu apa sih? Ya, sekali lagi coba kita interaktif aja ditulis di kolom chat. Rumah. Oke, ada lagi. Ngomongin tentang properti. Oh, pasti jualan ini nih. Ya, oke. Atau kemudian properti, oh identik dengan ini. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Rumah. Kita mungkin Bapak Ibu wajar ya. Masih baru banyak yang terjun di dunia properti. Perumahan, tanah, dan lain-lain. Oke. Wah, Pak Dwi udah berapa bulan ya di sekarang udah paham gitu ya. Perumahan, aset tanah, villa, kafling, Pak Hadi. Oke. Ada lagi mungkin? Ngomongin tentang properti, berarti saya jualan properti apa nih maksudnya nih gitu ya. Aset yang nggak bergerak, hotel, bangunan, dan lahan. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih atas interaktifnya di kolom chat. Kita tetap interaktif di kolom chat ya Bapak Ibu ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita harus tahu dulu nih, ya, harus terbuka dulu tentang properti itu apa sih? Apa sebatas rumah, apa sebatas tanah, atau dan sebagainya gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, perumahan beserta fasilitas dan lingkungannya. Oke. Ngomongin tentang properti, properti itu apa sih? Ini Bapak Ibu. Ya, saya bacakan aja. Properti itu adalah hak kepemilikan atas tanah dan atau bangunan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Jadi tanah atau bangunan Bapak Ibu, bukan hanya bangunan saja ya. Sejauh ini mungkin di tengah-tengah masyarakat banyaknya
ngomongin properti, rumah, perumahan gitu ya. Ternyata bukan hanya rumah gitu ya, tanah. Maka di sini dikatakan seperti hunian, nah perumahan gitu ya, rumah, komersil, ya, ruko itu termasuk properti Bapak Ibu. Industri, pabrik-pabrik, gudang itu masuk properti Bapak Ibu. Atau investasi. Nah, investasi nanti banyak turunannya, ya. Investasi terutama investasi yang real ya, gitu ya, yang terlihat gitu. Ada barangnya itu termasuk properti. Properti juga dapat berupa rumah, kan, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan, termasuk mall itu properti juga. Tanah, kafling yang kita jual nih termasuk juga properti. Jadi banyak sekali definisi properti yang kemudian contoh-contoh properti itu bukan hanya sekedar perumahan atau rumah Bapak Ibu ya, tapi juga tanah, apartemen, apalagi mall gitu ya, terus kemudian gudang termasuk bagian dari properti Bapak Ibu. Oke, jadi ada 4 jenis properti Bapak Ibu. Pertama, properti residensial. Nah, yang tadi mungkin Bapak Ibu masuk perumahan, rumah dan sebagainya itu jenisnya residensial, yaitu digunakan untuk hunian, ya, apartemen atau villa itu masuknya residensial. Nah, ini harus paham dulu nih Bapak Ibu nih, jenis-jenis properti, dan harus luas juga pemahaman properti, bukan hanya sebatas rumah. Mentang-mentang kemudian jualannya properti, terbatas pikiran kita di rumah, enggak, ya. Harus kita kemudian perluas makna properti itu juga bisa apartemen, tanah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, properti komersil, ya, komersial, berupa bangunan yang digunakan untuk kegiatan bisnis. Nah, seperti apa? Ruko, ya, toko gitu ya, kantor, restoran itu termasuk properti. Tapi termasuk properti yang komersial jenisnya. Nah, yang ketiga, properti industri. Nah, kalau ngomongin tentang properti industri, itu bangunan yang digunakan untuk kegiatan industri. Kayak gimana, Kang? Kayak seperti pabrik nih, Cikarang banyak banget pabrik nih, Bapak Ibu ya. Cikarang, Karawang, itu termasuk properti industri. Atau gudang-gudang, itu termasuk properti industri, Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Jadi ada yang jenis residensial atau hunian, atau kemudian properti yang bersifat komersial, ya, restoran, toko, ruko, atau kemudian properti yang bersifat industri, ya, pabrik, gudang, dan lain sebagainya. Nah, Iskariman, nah ini yang terakhir, properti investasi. Nah, Iskariman properti syariah ini mainnya di properti investasi. Sebelum kita main di properti residensial, tahun 2014 sampai 2019, dan itu sudah selesai, ya, yaitu perumahan. Tapi saat ini Iskariman Property ini sejak tahun 2019 sampai saat ini mainnya di dunia properti investasi. Properti yang dibeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui sewa atau penjualan, kayak rukos, ya, atau kemudian villatel, atau kemudian tanah kapling, ya. Itu yang termasuk kemudian properti investasi Bapak Ibu. Oke, sampai sini dulu mungkin sedikit paham ya, terbuka ya tentang dunia properti ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini dia konsep dari Iskariman Properti Syariah. Ternyata sebenarnya mudah banget sih kalau Bapak Ibu pengen memahami produk knowledge di Iskariman Property. Kita harus bisa membagi dua konsep ini. Apa itu konsepnya? Pertama, tadi kan kita di jenis keempat ya, properti investasi ya. Iskariman Properti Syariah ini punya dua konsep Bapak Ibu. Pertama, konsep coupling. Yang kedua, konsep bisnis. Ya. Konsep bisnis apa, Kang? Nanti saya akan jelaskan. Konsep coupling, ya. Ya berarti kan sebuah bidang tanah yang kemudian di-coupling-couplingkan, ya, dibagi-bagi, ukurannya rata-rata per 100 meter. Rukos, ya, konsep bisnis. Contohnya ada proyek kita namanya Rukos, rumah kos, ya, rumah kos-kosan. Nah, ini mungkin juga Bapak Ibu udah nggak asing ya tentang Rukos gitu ya. Adanya di mana saja Kang Masturi, ya, aset atau kemudian proyek Iskariman Property dengan konsep bisnis ini, konsep Rukos, ya. Konsep Rukos ini atau Granada Student House itu adanya di Banten, ada, yes, Serang Banten. Di Bogor ada, itu ada 3 proyek kita. Kemudian Karawang kita mau launching juga, ya.
Insya Allah di akhir atau di pekan ini kita akan sosialisasikan. Di Jatinangor. Jatinangor itu maksudnya Sumedang ya. Kemudian Jogja, Rukos Jogja, dan juga Rukos Malang Bapak Ibu. Jadi Rukos itu ya saat ini mungkin lagi ramai juga ya dunia properti ya, Rukos-Rukos. Jadi ada bangunan yang di dalamnya ada beberapa kamar. Biasanya sih kita konsepnya 6 sampai 8 kamar Bapak Ibu. Setiap unit Rukosnya gitu ya. Kemudian kita main juga di Villatel, villa semi hotel, ya villa model hotel, ya atau villa ya semi hotel lah. Seperti di mana Suzuki Onsen di Puncak 2 Bogor, Las Pada Villas ya Pangalengan, Azur di Villas ya di Jogja. Nah, ini ngomongin tentang konsep properti yang berada di bagian bisnis. Kenapa saya pisahkan Rukos dan Villatel tidak masuk ke Kafling? Karena nanti target marketnya berbeda, harganya berbeda, dan beberapa konsep juga berbeda. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Rukos ini berarti kan ketika konsumen membeli unit di kita, kemudian disewakan gitu ya. Setiap kamar tentu ada passive income-nya, kemudian ada ROI-nya, dan sebagainya. Nah, ini kemudian konsep bisnis. Jadi ketika dia membeli unit di kita, memang harganya nggak murah gitu ya. Di atas 500-600 jutaan per satu unitnya. Nah, gitu ya. Tapi disinilah kemudian investasi para pembisnis biasanya gitu ya, nyari kontrak sejenis kontrakan tapi konsepnya rukos atau filatel. Nah, Iskariman main di situ Bapak Ibu konsep propertinya. Nah, tapi jangan lupa Iskariman juga punya kafling. Nah, konsep kafling ini Bapak Ibu ya, kafling ini ya tadi ya saya katakan bahwa sebidang tanah yang kemudian eh, kita kotak-kotakan atau kemudian kita ukur masing-masing petak-petakan gitu ya, masing-masing per kaflingnya. Konsep kafling ini konsepnya villa, wisata, resort, dan kebun. Ada kafling villa wisata, ada kafling resort, ada kafling kebun juga. Adanya di mana Kak Masturi kalau kafling? Mungkin sering dengar Bapak Ibu. Granada Land, ya. Granada Gardenville atau GGV, GSP, Granada Sky Park, GRR, Granada Riverside Resort, Granada Waterfall Theater, ya, di Subang, Granada Hill Ciwidey, Bali Terra Ocean, Citarik Riverside Lodge, ya, Mangrove Laguna Resort. Nah, ini konsep kafling yang ada di Skariman Property Bapak Ibu. Nah, ini harus kita harus bisa membedakan dulu nih Bapak Ibu ya. Dan sangat-sangat kemudian kami rekomendasikan ketika kemudian Bapak Ibu menjual proyek kita, fokus dulu nih. Entah Bapak Ibu mau fokus jualan kafling atau jualan yang kayak rukos gitu. Ngomongin bisnis, tapi nanti konsekuensinya berbeda. Nanti saya jelaskan juga. Selain kafling kemudian wisata resort dan kebun, kita juga ada kafling pemakaman, tapi khusus muslim. Yaitu namanya Baki, Bapak Ibu. Baki Memorial Park yang ada di Lebak, Banten, Bogor Timur, dan juga Malang. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kalau ngomongin kafling memang lebih sederhana Bapak Ibu ya. Tinggal kemudian legalitasnya pun sederhana ya. Tinggal kemudian tanah gitu ya. Cara tanah legalitasnya nggak perlu ada bangunannya. Ya, nah itu ngomongin tentang kafling, maka harganya lebih murah juga. Oke, ini harus paham dulu nih. Kita harus bisa membedakan konsep properti Iskariman itu ada dua. Pertama, perkaflingan. Yang kedua, ngomongin tentang perbisnisan. Ya, sejenis rukos, filatel, Bapak Ibu. Oke, sampai sini dulu kira-kira Bapak Ibu. Kamu mau tanya bedanya konvensional sama syariah? Adanya di akad, Pak. Konvensional biasanya, ya tentu biasa ada bunga, gitu ya, ada sita, denda. Iskariman properti syariah tidak ada bunga, tidak ada denda, tidak ada sita. Bahkan kita juga tidak bekerja sama dengan pihak perbankan sebagai pihak ketiga. Jadi konsumen murni jual beli dari developer kepada konsumen. Nah, itu ya beda sederhananya seperti itu sih Pak. Tentu yang kita kedepankan adalah akad-akad syariah. Kenapa harus syariah? Ya kita kan paham bahwa kalau kita memasarkan yang konvensional, berarti sama saja kita memasarkan yang di dalamnya ada akad-akad batil, ada bunganya dan sebagainya gitu ya. Kalau yang sesyariah gitu ya, konsep syariah yang ngajak orang kemudian jauh dari riba, kemudian mengajak orang kemudian membeli properti syariah sebagian bagian dari dakwah gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, bedanya di situ. Kami itu bisa minta lengkapnya nggak, Kang? Jangan disingkat, masih belum paham. Oh, proyeknya.
Ya, proyeknya Bapak Ibu di grup itu atau deskripsi grup itu ada channel link Telegram. Ya, ini kalau saya iniin misalnya nggak cukup ya. Di channel Telegram itu udah kita sampaikan konten-konten setiap project ya. Ya konsepnya kafling ada di kafling, kontennya linknya. Konsepnya Rukos di beda juga linknya. Nah gitu ya. Sesederhana ini. Tapi Bapak Ibu nih terutama nih teman-teman yang masih baru gabung di Skeriman Academy ya. Saran saya biar nggak bingung Bapak Ibu dan juga konsumen Bapak Ibu juga nggak bingung, fokus aja dulu ke satu atau dua project. Sebelum fokus ke satu atau dua project, fokuskan dulu Bapak Ibu mau ngambil konsep mana dulu nih. Kalau Kang, saya pengen ngambil konsep kafling. Oke, kafling kemudian ambil satu atau dua project. Pahami dulu, jangan kemudian saya pengen jual semua kafling. Iya nanti pasti saya yakin bingung, nggak mulai-mulai nanti. Ya, fokus ke satu dua project. Kalau sudah mulai bisa memahami, project-project yang lain itu mudah Bapak Ibu akan pahami. Kenapa? Karena hampir sama konsepnya. Ya, cuma beda di lokasi, harga, udah biasanya seperti itu. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau terutama teman-teman yang masih baru gabung di dunia properti atau di Skeriman Academy, pahami satu atau dua proyek terlebih dahulu. Kalau memang pengen kafling ya kafling dulu, Bro. Oke. Gitu ya. Bu Neneng, suara saya kecil ya. Pojok kiri atasnya coba diaktifkan, Bu. Teman-temannya lain sih kedengaran jelas ya suara saya ya. Untuk yang Filatel di Jogja, apakah sudah launching? Untuk cara bayar untuk Filatel bagaimana? Jogja, insya Allah pekan depan kita akan sosialisasikan. Ya, belum launching. Fokus dijual lepas, Kang, atau seterusnya dikelola Iskariman? Dijual lepas, tapi pengelolaan untuk apa namanya ada pengelolaannya. Kalau jual aset tanah dan propertinya atau bangunannya itu jual lepas. Tapi untuk kemudian pengelolaan manajemen pengelolaannya itu masih kerjasama dengan Iskariman ya. Cara-cara kemudian Iskariman bekerja sama dengan Mamikos misalkan. Nah itu dikelola oleh Iskariman pengelolaannya. Ya. Tapi asetnya aset lepas setelah dijual beli ya bukan milik Iskariman gitu ya, tapi milik konsumen. Oke, saya pengen Bapak Ibu bisa memahami dua konsep ini dulu nih. Konsep kafling dan konsep bisnis. Paham ya? Kalau ngomongin tentang Granada Land atau Granada Garden Field, ya itu ngomongin kafling. Kalau ngomongin Rukos, ngomongin tentang konsep bisnis. Oke ya? Paham ini dulu ya? Oke, kita lanjut dulu. Baik, Bapak Ibu. Perbedaannya di mana? Pertama, ya ini beberapa perbedaan. Bapak Ibu, kalau sudah memahami perbedaan ini, ya, poin-poin ini, maka dikasih proyek manapun Bapak Ibu pasti paham. Nah, ini ada poin-poin penting yang Bapak Ibu perlu tulis ya. Poin-poin ini di semua proyek properti Iskariman, Bapak Ibu kalau sudah hafal ya sudah paham, pasti mudah untuk menguasai proyek. Oke ya. Proyek Kavling di Bogor Timur berarti GL, GGV, Baki, Memoriapak ya Kang. Betul sekali Pak Rahmat. Ya. Nah, kita ngomongin kafling. Kafling dan konsep kafling dan konsep bisnis bedanya di mana? Nah, nih Bapak Ibu. Kalau ngomongin tentang konsep kafling, zonanya, zona lahannya itu ada di zona kuning dan zona hijau. Setiap proyek itu biasanya kita ada dua zona ini. Ada beberapa blok yang zona kuning, ada beberapa blok yang zona hijau. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Apa maksudnya zona kuning? Zona kuning itu singkatnya ya, itu tanah lahan bisa dibangun bangunan yang permanen. Misalkan bangun villa bisa permanen Kang? Bisa. Kalau zona hijau biasanya kita gunakan untuk perkebunan. Ya. Atau bisa dibangun villa tapi sifatnya semi permanen. Maksudnya gimana semi permanen? Bawahnya boleh cor, tapi atasnya itu dari kayu atau dari bambu. Nah, gitu. Dan nanti ada ketentuan tersendiri kalau berada di zona hijau. Ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Bentar, baterai saya lowbat. Oke. Wah, udah jauh amat. Zona kuning dan zona hijau itu coupling Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk konsepnya bisnis, Rukos dan Filatel itu kita berada di zona kuning semuanya. Oke.
Oke ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu terkait zona, Bapak Ibu. Kalau kemudian terkait legalitas, di Kafling kita ada free AJB, kadang juga kita ada promo free sampai SHM. Nah, ini terkait ngomongin legalitas nih. Ini yang poin-poin ini yang saya berikan, ini poin-poin yang sering ditanyain oleh konsumen Bapak Ibu. Ya. Sejak saya di Skariman Academy, ini yang sering ditanyakan oleh para mitra gitu ya atau para konsumen. Nah, jadi harus paham nih Bapak Ibu, ngomongin tentang Kafling dan ngomongin tentang konsep bisnis. Ya, perbedaannya di mana? Oke ya. Kalau ngomongin tentang kafling, legalitasnya kita berikan free sampai AJB. Walaupun ada beberapa project yang free juga sampai SHM. Atau lagi promo nih, kita free sampai SHM juga kadang ada. Nah, kalau ngomongin tentang konsep bisnis, ya, project property bisnis, itu legalitasnya kita free sampai SHM semua. Sudah langsung diurus sama Iskariman, ya, tentang SHM-nya. Oke. Kalau kafling, dia kita kasih rata-rata ya project kita yang kafling ini free-nya sampai AJB. Kenapa nggak sampai SHM? Ya harganya juga nanti kalau sampai SHM free-nya mahal gitu ya. Lebih mahal. Makanya kemudian kita kasihnya AJB free. Nah gitu ya. Nah kalau biaya ngurus SHM berapa Kang Masturi? 12 sampai 15 juta biasanya. Tergantung masing-masing project sih. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, SHM atau sertifikat ya. Kemudian, nah sampai sini dulu nih, 2 poin ini nih. Kira-kira Bapak Ibu, paham nggak nih? Atau ada yang tanyain dulu nih, sebelum saya jauh lagi ke beberapa poin yang akan datang. Paham ya? Karena goal saya malam kali ini Bapak Ibu paham cara memahami produk di Skariman itu secara sederhana gitu ya. Insya Allah paham ya perbedaan kafling, kemudian bisnis, ya konsep Iskariman ini. Jadi saya memudahkan hanya 2 konsep aja nih, biar Bapak Ibu mudah memahami, mudah mencerna, membedakan, dan bisa mulai fokus. Paham Pak? Alhamdulillah. Oke, paham ya? Oke. Ini teman-teman yang baru paham ya, insya Allah ya. Ini banyak juga soalnya yang baru nih. Udah paham atau ada yang ditanya ini? Baru 3 orang doang yang paham. Dari 54 orang. Oke, insya Allah. Maaf Kang, tolong kirim videonya sesuai konsen. Iya Pak, itu belum kita sosialisasikan Pak Dwi. Nanti kita sosialisasikan baru nanti kita akan upload di Telegram. Paham, paham. Oke. Sip. Makasih banyak Bapak Ibu. Nah, kita lanjut dulu berarti kalau gitu. Kemudian, baik, makasih yang sudah komen di kolom chat. Kemudian, rata-rata luas kafling. Rata-rata luas kafling lahan ini, ya kalau ngomongin lahan, kafling, itu rata-rata luasnya di 100 meter Bapak Ibu. Ya. Kalau kemudian rukos atau filatel, atau ngomongin tentang konsep bisnis ini, itu rata-rata luasnya berapa Kang Masturi? Luas lahannya itu biasanya kalau untuk ngomongin rukos atau filatel itu di sekitar ya nih 68 meter. Ada yang 64 paling kecil gitu ya. Ada yang 72 gitu ya. Luas lahannya, luas tanahnya berarti. Kalau ngomongin kafling, luas lahannya 100 meter rata-rata. Kadang lebih gitu ya. Ya nanti tergantung ukuran atau tergantung bloknya masing-masing. Berbeda-beda. Oke ya, dari zona perbedaannya bisa dilihat, kafling itu zona kuning dan zona hijau. Kalau ngomongin rukos atau filatel, ngomongin bisnis itu berada di zona kuning semua. Ya, karena memang kita bangunnya harus bangunan permanen kalau rukos atau filatel ya. Tapi kalau untuk kafling, boleh nggak di zona hijau? Ya boleh-boleh aja, selama mengikuti nanti aturannya tetap aturan dari pemerintah setempat gitu ya, zona hijau atau di negeri ini ya terkait zona. Nah, gitu ya. Siapa yang bikin zona? Warna zona. Nah, sekali lagi nih, yang bikin warna zona itu bukan Iskariman, Bapak Ibu, bukan developer, tapi yang kemudian menentukan mana zona kuning, mana zona hijau dan sebagainya itu adalah dari BPN, Badan Pertanahan Nasional. Jadi bukan Iskariman ya yang menentukan warna zona. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Dan semua developer harus mengikuti ketentuan dalam bangunannya, ketentuan dari zona tersebut. Zona kuning yang boleh dibangun untuk perumahan dan sebagainya. Tapi kalau zona hijau biasanya 60-40 gitu ya. Dan harus ada lahan hijaunya. Oke, gitu ya.
Terkait legalitas, ya tadi ya, kafling kadang kita kasih free sampai SAM, tapi rata-rata free-nya sampai AJB. Semua kafling itu mayoritas kita berikan free ya sampai AJB. Kalau ngomongin Rukos atau Filatel, memang harganya lumayan gitu ya. Legalitasnya sampai SAM. Nah, kalau untuk kafling luas lahannya per satu unitnya gitu ya, itu 100 meter. Kalau kemudian bisnis Rukos Filatel rata-rata di 68 luas lahannya. Ya, kalau ukuran itu lihat aja di produk knowledge-nya Bu ya masing-masing ya. Soalnya beda-beda Bu Sari ya. Rukos Banten beda dengan Rukos Karawang dan sebagainya. Itu lebih detailnya. Oke. Oke, nanti saya share materinya ya. Oke, saya lanjut dulu. Kemudian tentang harga. Ya. Harga kafling lebih terjangkau daripada harga Rukos atau Filatel. Harga kafling mulainya dari 50 juta, paling murah kalau ada promo kadang 40 juta gitu ya. Rata-rata di 50 sampai 500 juta. 500 juta itu bisa dapat 5 kafling. 5-4 kafling Bapak Ibu. Tapi kalau untuk Rukos dan Filatel atau bisnis itu harganya 500 juta ke atas, 600 sampai 1 miliar per satu unitnya. Oke ya, paham sampai sini ya. Jadi kalau ngomongin target market nanti ke depannya gitu ya, atau potensi closing ke depannya itu kalau memang budgetnya di angka 50 juta sampai 500 juta ya saran saya ngambilnya kafling Bapak Ibu. Ya, selain mungkin lahannya lebih luas, bisa dapat lebih luas ya, udah dapat juga bisa sampai SAM juga. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau dalam dunia properti sangat saya sarankan beli dulu tanahnya. Gitu ya. Amankan dulu tanahnya. Nah, ini kalau ngomongin tentang Filatel atau Rukos itu harganya di atas 500 juta atau kadang 600 sampai 1 miliar. Rata-rata di situ. Oke, kira-kira nih Bapak Ibu, kalau pengen closing, kira-kira Bapak Ibu lebih mudah jualan kafe atau jualan yang Rukos Filatel? Pak Budi, konten promosi bisnis ada di grup apa ya, Kang? Ada di Telegram, Pak. Bapak bisa buka grupnya, kemudian di grup tersebut ada deskripsi grup. Nah, di deskripsi grup, di situ ada link Telegram, ada 4. Nah, tinggal dibaca aja gitu ya, informasi di situ. Ada konsep Rukos, kita sudah satu link. Ada konsep coupling, kita link yang berbeda. Gitu ya Bapak Ibu ya. Di Telegram semua untuk foto-foto lengkap dan sebagainya. Biar yang baru join itu bisa ngeliat foto-foto yang sebelumnya di-share. Kak, baru gabung bisa share nanti bahannya. Ya. Rukos Filatel Kang lebih percaya diri Mas Arinya dari segi harga dan lokasi juga beda. Ya, tergantung kebutuhan konsumen. Nah, ini menarik. Tergantung kebutuhan konsumen atau target marketnya. Betul banget. Insya Allah mudah semuanya, luar biasa. Tergantung cabutnya dan budget. Nah, betul. Itu yang tepat. Gitu ya. Tapi kita harus tetap mengukur diri juga Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kemudian target market kita itu adanya di kafling, kita paksain jualan Rukos atau Filatel. Nggak nyambung gitu ya. Bukan nggak nyambung sih, lebih kepada apa ya? Ya gimana mau bisa closing cepat gitu ya. Gimana caranya bisa berhasil closing lebih cepat kalau seandainya target marketnya di kafling, kita paksain jualannya Rukos. Ah, saya mah enak kayaknya keren deh kalau saya jualan Rukos deh. Padahal target marketnya ya konsumen Bapak Ibu itu berada di budget 50 sampai 500 juta. Bukan budget yang kemudian apa lingkungan sekitarnya itu di 600 sampai 1 miliar. Nih ya Bapak Ibu ya, kita harus paham dulu bahwa kalau ada konsumen punya budget 50 juta, kita arahin beliau beli kafling. Kira-kira banyak nggak maunya Pak? Banyak banget gitu kan. Karena memang merasa, duit 50 juta ini saya nggak punya duit lagi gitu ya. Atau kemudian pas banget ini untuk buat beli aset. Biasanya banyak maunya gitu ya. Banyak kemudian diskon dan sebagainya. Tapi orang yang punya budget 500 juta disuruh beli kafling, oh ya udah saya beli 3, 5. Nah, beda dengan kemudian juga dalam konsep Rukos Filatel. Bapak Ibu harus punya circle atau harus punya target market yang memang orang-orangnya itu
seorang pembisnis atau kemudian dia punya dana nganggur, ya minimal 600 juta gitu ya. Itu ngomongin di luar kebutuhannya loh Bu, Pak gitu ya. Sampai 1 miliar gitu ya. Jadi harus punya konsep yang berbeda ya dalam melihat target market. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau covering komisinya berapa persen? Ini kalau untuk mitra baru ya. Kalau mitra lama kan ada ketentuan masing-masing ya. Mitra lama di bulan Januari berbeda ketentuannya. Tapi untuk ngomongin mitra baru, karena ini kan mayoritas yang hadir kayaknya mitra baru semua nih. Ini komisi marketing freelance yang baru ini 5% Bapak Ibu sekalian. Kalau ngomongin Filatel Rukos, komisinya 2 sampai 2,5%. Tinggal nanti Bapak Ibu lihat aja update di link MOU yang pernah Bapak Ibu isi ya. Kalau ada project baru, biasanya kita share di situ. Nah, nyebar brosur atau ads mungkin bisa ke Rukos. Nah, nanti saya akan jelaskan tentang target market covering itu ada di mana, caranya gimana, kalau Rukos dan Filatel adanya di mana dan caranya gimana. Nah, ini ngomongin komisi Bapak Ibu. Komisi kalau Bapak Ibu jualan covering, ya komisi untuk marketingnya itu 5% setelah dikurangi biaya AJB atau 4,5 juta gitu ya untuk biaya AJB. Nah, misalkan nih konsumen beli covering yang harga 100 juta, satu unit itu 100 juta. Misalkan gitu ya. Komisinya berapa? 5%. Nah, itu harus dikurangi dulu biaya AJB yang sekitar 4,5 juta. Artinya konsumen hanya cukup kemudian secara keseluruhan sejatinya membayar 95,5 juta. Barulah dihitung komisinya 5%. Kalau ngomongin Rukos, ya harganya katakanlah paling murah gitu ya 600 juta, ya komisinya langsung misalkan 2%. 2% dari 600 juta berapa Bapak Ibu? 2% dari 600 juta. Wah, saya agak 10 12 ya. 12 juta ya. Nah, itu kalau misalkan harganya 600 juta sekali closing. Kalau untuk marketing 5% ya dari 100 juta ya di angka ya kurang lebih 4,5 juta ya. Nah, di situ karena ada pengeluaran biaya JP. Ini ngomongin tentang komisi, tapi harganya berbeda ya. Sekali lagi harganya berbeda. Kemudian Bapak Ibu target market. Nah, kalau Bapak Ibu ya target market covering itu berada di kelas menengah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin circle kelas menengah, itu target marketnya adalah covering. Beda dengan target market Rukos atau Filatel. Itu target marketnya kelas atas Bapak Ibu. Ya tadi saya katakan minimal dia punya dana nganggur dalam tanda petik gitu ya 600 jutaan. Ya. Karena ngomongin tentang Rukos juga maksimal kan 1 tahun dia. Nggak bisa dicicil 20 tahun kayak perumahan, enggak gitu ya. Itu maksimal pembayarannya 1 tahun. Kalau covering maksimal di 3 bulan. Oke ya. Kang Mas Turi, di negeri ini sebenarnya di negeri kita ini banyaknya kalangan menengah atau kalangan atas. Kalau saya baca apa namanya berita-berita dan data gitu ya, ternyata di negeri kita ini banyaknya orang-orang yang berada di kalangan menengah, Bapak Ibu. Di kalangan atas itu ya kayak apa segitiga piramid gitu ya. Semakin ke atas semakin dikit orang-orang yang kelas atas. Orang yang punya duit ratusan miliar itu semakin dikit. Beda dengan orang yang punya duit puluhan juta misalnya. Banyak ya. Jadi orang yang punya paling bawah itu ya kayak tadi ya kayak piramid gitu ya. Banyaknya adalah kelas-kelas menengah gitu ya, walaupun nanti ada kelas bawahnya juga. Dan kemudian semakin ke atas semakin dikit orang-orang yang berada di kelas atas. Nah, ini ngomongin target market Bapak Ibu. Ya, kalau pengen lebih luas marketnya, ya biasanya berada di kalangan menengah. Makanya Bapak Ibu, kenapa project covering lebih banyak dan cepat penjualannya? Karena itulah bukti bahwa banyak orang-orang yang berada di kelas menengah Bapak Ibu. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Apa bisa Kang pemilik covering jika ke depan dialihkan ke bisnis? Bisa ya, dibangun villa, nah, kemudian disewakan gitu ya. Oke, ini ngomongin tentang target market Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ke kita, Bapak Ibu target marketnya minimal belum jauh-jauh ke sosmed lah gitu ya. Kalau di sosmed itu kan kayak kita nyebar umpan di laut gitu ya.
minimal lingkungan sekitar Bapak Ibu lah, orang-orang yang Bapak Ibu kenal. Ini berada di kelas menengah atau di kelas atas. Dan disitulah baru kemudian Bapak Ibu menentukan, oke, saya mau fokus jualan kafling atau jualan yang bisnis tadi, Rukos Filatel. Jangan sampai kemudian, karena kan tadi ya, targetnya adalah Bapak Ibu bisa lebih mudah closing. Jangan sampai kemudian target market Bapak Ibu itu sekitar Bapak Ibu rata-rata kelas menengah, orang yang punya budget 50 sampai 500 juta, bahkan kadang cuma 300 juta. Dipaksain kita jualan rukos yang nggak masuk gitu ya, cara budget. Ujung-ujungnya, iya sulit untuk bisa berhasil closing Bapak Ibu. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ngomongin tentang kemudian cara jualannya Kang, platformnya di mana? Kalau ngomongin kafling ya, itu main organik pun bisa Bapak Ibu ya. Organik secara gratis di WhatsApp, story gitu ya. Kalau mungkin tadi ya, kalau circle Bapak Ibu berada di kalangan kelas menengah yang punya budget 50 sampai 500 jutaan gitu ya, punya duitnya, itu WA story lebih efektif. Atau di Facebook, Facebook organik juga bisa. Ya. Bukan Facebook yang berbayar ya, yang bukan ads gitu ya. Atau kemudian main di Instagram organik bisa, atau di YouTube ya. Kita juga pernah ada mitra sering itu closing dari YouTube ya, Reels YouTube. Nah, main organik, main gratisan, tinggal edit konten aja. Atau TikTok. Nah, itu platformnya seperti itu. Kenapa? Ya karena rata-rata kelas menengah itu ya adanya di sini Bapak Ibu. Main organik pun yang gratisan pun bisa. Oke, gitu ya. Nah, kalau ngomongin terkait Rukos Filatel, ya pakai platform apa Kak Masturi? Nah, Iskariman ini berkaca kepada Rukos IPB Bogor, itu kita selamanya di FB Ads yang berbayar. Nah, kalau Bapak Ibu belum punya kemampuan, belum punya ilmu untuk belajar FB Ads, belum punya ilmu untuk kemudian jalankan FB Ads, saran saya sih mainnya di kafling dulu, Bu, Pak. Sejauh ini Bapak Ibu ya, sejauh dari Rukos Bogor, IPB Bogor sampai saat ini tidak ada, belum ada gitu, bukan tidak ada, belum ada marketing influencer yang berhasil closing di Rukos. Hanya dengan misalkan WA Story gitu ya, atau Facebook organik atau Instagram, nggak ada. Kecuali si mitra itu main di ads, FB Ads, IG Ads, Google Ads. Nah, tapi itu berbayar Bapak Ibu ya. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya sedikit bocor ini. Rukos IPB Bogor, Iskariman itu menjalankan ads yang berbayar, berapa budgetnya? Sehari berapa kira-kira? Sehari itu Bapak Ibu, Iskarima menjalankan iklan FB Ads tentang Rukos atau Filatel, terutama yang di Bogor gitu ya, sehari 1 juta. Nah, berani nggak Bapak Ibu tuh kalau seandainya ngikutin target market kelas atas ini ya, di Facebook ini? Kang, kayaknya sehari 1 juta, aduh saya bingung, ntar kok nggak closing dan sebagainya. Nah, sehari 1 juta itu juga belum tentu closing Bapak Ibu. Apakah sehari 1 juta dapat kemudian misalkan 10, 15 lead gitu ya, atau 10 lead gitu ya. Apakah 10 lead itu kemudian minat dan closing? Enggak juga. Artinya dalam sebulan bisa 30 juta tuh ngeluarin budget untuk ads yang berbayar. Karena memang kita pengen mengarahkan target marketnya nyarinya di kalangan kelas atas. Gitu ya Bapak Ibu ya. 1% dari harga. Iya. Nah gitu Bapak Ibu. Tapi kalau kemudian covering ya tadi ya, itu mainnya di WhatsApp organik masih bisa, Facebook masih bisa, IG masih bisa. Bahkan lingkungan sekitar yang Bapak Ibu kenal, rata-rata kalangan menengah gitu ya, yang punya budget 50 sampai 100 juta juga bisa Bapak Ibu. Oke gitu ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau sekali lagi kalau pengen menentukan, Kang saya mah pengen jual Rukos atau Filatel. Iya, kalau mainnya masih organik sih ya saya kira butuh waktu yang cukup lama ya, memang tergantung rezeki. Tapi sejauh ini saya belum pernah menemukan baik dari agensi maupun kemudian dari Skariman sendiri gitu ya, belum ada secara organik closing dari Rukos gitu ya. Biasanya mainnya di ads. Sekalipun agensi luar ya mainnya di ads gitu. Gitu Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena menjangkau kelas atas, dan menjangkau kelas atas ya FB Ads atau IG dan sebagainya
punya data nggak akan sekedar nyebar gitu ya. Tapi kalau masih budgetnya kelas menengah, itu masih kejangkau. Sehari 500.000 atau sehari 300.000 itu udah cukup. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi silahkan tentukan dulu Bapak Ibu mau fokus yang di mana nih. Mau fokus jualan kafling ya silahkan. Mau fokus jualan rukos atau filatel ya silahkan. Yang penting tadi paham target marketnya dan paham kemampuan diri kita adanya di mana. Kurang lebih seperti itu ya. Oke ya. Sampai sini dulu nih. Sebenarnya tinggal hanya cuma berapa nih? 7 poin ini Bapak Ibu untuk memahami produk lebih mudah, lebih sederhana. Nanti kalau ditanyain tentang Granada Land, ya tinggal lihat aja. Zonanya zona apa, legalitasnya seperti apa, luasnya berapa, harganya berapa, komisi marketingnya berapa, target marketnya di mana, dan sebagainya. Ntar ngomongin tentang project lain lagi, konsepnya apa, dan sebagainya. Gitu Bapak Ibu ya. Sesederhana ini untuk memahami project property ya, terutama konsep properti yang ada di Iskariman Property. Dua-duanya boleh Kang. Saran saya sih boleh mah boleh gitu ya. Tapi saran saya sih tidak Pak. Ya, harus tetap menentukan Pak. Kenapa? Mungkin Bapak paham, Bapak Ibu paham sebagai marketing. Belum tentu konsumen itu paham. Ini orang jualannya jualan apa sih? Rukas atau filatel atau kemudian kafe wisata nih. Gitu ya. Jadi coba bangun branding dulu. Mau kira-kira mau bangunnya, mau fokusnya jualan apa nih? Kafe ya, mangga silakan kafe. Tapi tidak meninggalkan rukos misalkan. Sesekali boleh lah sesekali. Gitu. Ya untuk sebagai pengetahuan ya boleh lah. Karena barangkali ada circle Bapak Ibu yang punya budget di 600 sampai 1 miliar. Ya itu potensi untuk bisa jualan rukos. Tapi jika tidak bisa menjangkau kelas atas, saran saya main di kelas menengah. Dan market kelas menengah itu lebih luas, lebih banyak marketnya Bapak Ibu daripada market kelas atas yang harus kemudian mengeluarkan budget juga secara ads ya. Oke, ada lagi kira-kira ya? Mau covering dulu ya silahkan. Jadi itu dulu. Jadi konsepnya harus dipilih dulu Bapak Ibu. Baru kemudian menentukan project. Ya. Kalau dari awal-awal Bapak Ibu nih baru jadi Iskariman Academy langsung tiba-tiba jual covering sama jualan rukos, pasti bingung. Kenapa? Itu ada dua hal yang berbeda. Tapi kalau Bapak Ibu jualannya fokus ke covering dulu, misalkan Granada Land, Granada Gardenville, Granada Riverside Resort misalkan. Ya lebih mudah memahami karena sejalan konsepnya, konsep covering. Gampang, paling sepekan, 2 pekan udah paham betul tentang covering. Baik, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini dulu nih, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Kalau kita studi kasus, bukan studi kasus ya, kita ambil contoh misalkan Granada Land. Granada Land adanya di zona apa Kang Mas Dwi? Dia ada di 2 zona. Ada beberapa blok yang di zona kuning dan juga ada beberapa blok yang di zona hijau. Legalitasnya bisa naik ke SAM, tapi kita berikan free ya sampai IGP. Itu Granada Land. Rata-rata luas lahannya berapa? 100 meter. Harganya mulai berapa? Mulai 50 jutaan ya kalau lagi promo gitu ya. Tapi sejauh ini secara prestis di 80 juta per 100 meter. Nah, satu unitnya. Komisinya berapa persen? Silahkan dilihat di akad MOU-nya di 5%. Target marketnya yaitu tadi target market kalangan kelas menengah yang punya budget ya kurang lebih di 100 jutaan lah gitu ya. Yang pengen minimal saya mah yang penting punya tanahnya dulu lah gitu ya. Punya mengamankan tanahnya dulu. Nah, itu. Nanti ngomongin tentang Granada Gardenville. Zonanya zona apa Kak Mas Suri? Zona hijau misalkan. Nah, gitu kurang lebih sih Bapak Ibu. Biasanya closing rata-rata di berapa tahun, Kang? Oh, kalau untuk marketing freelance nggak tahunan, Pak. Kadang marketing freelance di sebulan bisa closing, Pak. Ya. Tinggal memang harus paham, harus fokus dulu ke 1-2 project yang dengan konsep misalkan covering gitu ya, Pak. Fokus ke konsep covering, kalau memang target marketnya di kelas menengah, kemudian pahami 1 atau 2 project atau maksimal 3 project awal-awal. Kalau pengen berkembang memahami banyak project, ya tetap berada di lingkungan covering gitu ya.
biar mudah memahaminya, itu biasanya ya tergantung apa ya? Ya, pertama tergantung rezeki gitu ya. Yang kedua adalah tergantung relasi Bapak Ibu. Semakin bagus relasinya, semakin punya potensi peluang untuk bisa berhasil closing, Pak. Dan lebih cepat juga. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya ada yang bayar rukos dari luar kota yang jauh, itu apakah aman untuk sistem kebersihan, manajemen pengelolaan seperti apa? Pak Ilham. Oh iya Pak, rukos itu kan udah manajemen kebersihan, pengelolaan dan sebagainya itu dari Iskariman. Maka nanti ada kerjasama antara investor atau pemilik ya dengan developer Iskariman Properti Syariah. Maka ada bagi hasil juga Pak. 80-20. 80% untuk pemilik gitu ya, 20% untuk pengelolaan, manajemen pengelolaan, kebersihan ya, atau kemudian nyari nyari apa orang untuk ngekos misalkan gitu dan sebagainya. Itu 20%. Itu ya Bu Pak ya. Organik sebulan bisa. Nah, kita tanya nih, ada Pak Dario, tadi Pak Dario udah izin keluar ya. Pak Dario itu closing di Facebook organik. Bisa nggak? Bisa. Organik sebulan serius untuk pemula Kang? Iya, bisa Pak. Tapi tadi ya, fokus ke satu atau maksimal 3 project Pak. Dengan misalkan covering gitu ya. Karena kan organik itu marketnya rata-rata di kelas menengah gitu ya. Kalau mau yang kelas atas, ya nggak bisa main di organik. Sejauh ini saya belum pernah menemukan marketing freelance ya main di organik dan dapat hit atau teman-teman yang lain belum pernah. So mainnya di ads. Nah, kalau main organik ya saran saya ambil konsep covering, kemudian pahami project covering Bapak Ibu. Ya, terus kemudian diseriusin 1 atau 2 atau 3 project rutin gitu istiqomah bisa nggak? Bisa. Nah, ini teman-teman ada yang lama juga banyak yang berhasil di organik. Ya salah satunya ada Pak Dario gitu ya. Tapi tadi izin live duluan beliau. Ada yang nanganin di dulu nggak? Kalau nggak bisa lihat lokasi. Ada yang nangani dulu nggak? Kalau nggak bisa lihat lokasi. Nangani gimana nih Pak? Pak, yang Rukos sudah siap yang Bogor ya, yang Unpad dan Untirta. Iya Bu Eti, ya. Sejauh ini untuk Rukos itu baru yang di Bogor sama Seram Banten, ya. Seram Banten itu Untirta ya, gitu. Oke, ada lagi? Kalau ada perusahaan minta presentasi apa bisa dibantu oleh marketing pusat? Minta presentasi. Oh, bisa Pak Yusri Rizal ya. Sampaikan ke mentornya, misalkan, Kang, ini ada perusahaan A gitu ya. Minta kita bisa presentasi. Nanti yang presentasi bukan Bapak Ibu, ya, tapi tim kita ya, mentor Bapak Ibu atau dari kita, ya, dari Skariman Property. Karena biar lebih apa ya, biar lebih masuk ya penjelasannya tentang produk dan sebagainya. Nanti tim kita yang akan siap dampingin Bapak Ibu. Tapi yang kita presentasi. Bisa banget Pak Yusrizal ya. Beberapa kali kita pernah presentasi di beberapa perusahaan. Tinggal dijadwalkan aja waktunya. Pak, kalau ada yang kalau kalau yang covering kita pakai Meta Ads bisakah? Oh, bisa banget Kang Hafiz gitu ya. Nah, ini dia kelebihannya nih. Kalau covering selain main organik bisa banget juga untuk main ads ya. Tapi kalau yang bisnis gitu ya, Rukos Filatel, main organik, eh, sejauh ini saya belum bisa jawab sih untuk bisa dapat lead. Jauh ini beberapa yang dapat lead untuk survei Rukos Filatel itu mainnya di ads. Nah, jadi main covering, main ads bisa banget. Main organik bisa. Tapi kalau di konsepnya bisnis, itu menurut saya sih wajib mainnya di ads yang berbayar. Kalau pengen benar-benar tujuan kita mau segera dapat lead yang kelas atas gitu ya. Karena beda harga gitu. Karena kalau kelas menengah kan kita main organik juga bisa aja gitu. Kalau Rukos kepemilikannya tanah dan bangunannya, ini kepemilikannya SAM Pak. Rukos. Rukos, Filatel, SAM. Kafling juga bisa SAM. Tapi kita kasih free-nya sampai AJB. Kalau mau naik ke SAM, itu ada biaya-biayanya lagi.
Nah, saya kira sebelum masuk ke produk nih, nanti Bapak Ibu gampang lah memahami produk itu. Yang penting paham poin-poin ini dulu nih. Perbedaannya, poin-poin ini harus paham dulu sebelum masuk nanti produk, coupling dan sebagainya. Nah, Pak Muslimin, ini yang sering ditanyakan nih, Pak. Gitu. Tadi saya di awal sudah jelasin ya. Ini yang sering ditanyakan oleh konsumen ketika membeli unit di kita. Ya. Rata-rata nanyanya apa? Nanyanya legalitas, harganya, luasnya, kemudian zonanya, gitu ya. Nah, itu sih Bapak Ibu. Sejauh ini itu aja sih. Bahkan kalau emang dia udah biasa di dunia properti ya biasanya lebih detail. Tapi rata-rata umumnya mereka cuma nanyanya harga berapa, lokasinya di mana, luasnya berapa, terus legalitasnya kayak gimana. Udah gitu aja. Jarang yang nanya zona karena nggak semua orang paham terkait zona. Tapi minimal Bapak Ibu sebagai marketing harus paham zona gitu ya. Pelatihan Meta Ads ada. Kemarin batch 1 kita udah selesai. Batch 2 kita belum open lagi ya. Kalau ada orang yang mau bantuin kita masarin boleh nggak? Dia bukan freelance marketing, Pak Arif. Kita akannya samsaroh gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau kerjasama dengan teman-teman yang lain, ya silakan kerjasama terlebih dahulu dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi nggak boleh ada namanya marketing ala marketing atau samsaro ala samsaro, Pak. Gitu ya. Ini ngomongin akan nih, agak panjang nih Pak Arif gitu ya. Untuk PPN gimana Kang? Apa free? Ya, free PPN. Posting yang paling tepat jam berapa aja Pak? Kurasa kita harus saling komen di tiap postingan teman. Kalau mau postingan yang paling tepat itu di pagi hari kayak makan. Pagi, siang, sore. Paginya yaitu sebelum orang-orang pada berangkat kerja gitu ya. Dari jam 6 pagi sampai jam 7-an. Nah, itu postingan waktu yang tepat, Pak. Kalau siang ya biasanya di pas istirahat ya karena pas istirahat orang-orang kan banyak yang lihat update, lihat berita, lihat sosmed gitu ya. Jadi jam istirahat siang itu tepat banget dan juga di jam sore ya pulang kerja ya sekitar jam 5 sampai jam maksimal di jam 8 malam. Nah, itu postingan waktu posting yang paling tepat Bapak Ibu. Kalau mau posting. Baik itu mau posting story WA atau di Facebook itu waktu yang tepat untuk promosi. Zona itu ditentukan oleh siapa? Zona itu ditentukannya oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional. Bukan oleh Iskariman, Bapak Ibu ya. Developer lain nggak ada yang berhak menentukan zona. Ya. Zona itu ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Nah, zona kuning itu bisa dibangun bangunan yang permanen. Zona hijau bangunannya semi permanen. Biasanya zona kuning harganya lebih mahal Bapak Ibu daripada zona hijau karena zona kuning bisa 100% dibangun semua. Kalau zona hijau itu paling di 40-50-an persen untuk bangunan. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Selebihnya untuk penghijauan. Jadi yang menentukan zona itu bukan Iskariman, tapi Badan Pertanahan Nasional. Iskariman atau developer lain itu hanya mengikuti ketentuan-ketentuan dari zona. Closingnya lewat grup atau marketplace. Oh, rata-rata bukan rata-rata ya, macam-macam sih Bu Pak. Banyak yang closing dari WhatsApp ring satunya Pak. Kalau marketing freelance ya, jadi relasinya grup-grup keluarga atau orang-orang yang ada di grup itu biasanya mereka posting di situ, kemudian ada yang menanyakan atau dia jawabin satu-satu gitu ya. Nah, itu biasanya banyaknya di situ Pak. Kalau di marketplace ada juga ya, salah satunya Pak Daryo. Tadi saya katakan. Gitu ya. Jadi yang punya circle atau kemudian yang punya relasi di ring satunya oke, saran saya kalau dia berada di kelas menengah, saran saya jualannya kafling Pak. Tapi kalau pengen ngomongin tentang kelas atas, ngomongin bisnis, Rukos Pilatel yang harganya 600 juta atau 1 miliar, syukur-syukur saya doakan Bapak Ibu punya relasi yang punya duit segitu gitu ya. Duitnya juga nganggur ya dan tanda petik ya. Atau emang pengen diputar duitnya 1 M itu. Bukan duit yang kemudian setiap hari harus dikeluarkan. Bukan. Karena beda lah
mindset kelas menengah sama mindset kelas atas tuh berbeda. Kelas atas biasanya pengen ya tadi, oke, saya ngeluarin duit sekian, berapa cepat uang bisa kembali. Kalau kelas menengah kan biasanya mindsetnya ya udah, yang penting saya punya aset dulu, nah gitu. Yang penting asetnya aman, nah gitu Bapak Ibu ya. Wah, ini suhu kalau pemula susah. Insya Allah belajar Pak ya. Oke, ini ya Bapak Ibu, insya Allah paham ya. Ini harus paham dulu nih, harus menentukan dulu Bapak Ibu mau jualan kafling atau mau jualan, ngomongin tentang konsep bisnis ya. Jangan salah market tentunya gitu ya. Kalau emang target marketnya ada di kelas menengah, ya mainlah di kafling. Tapi kalau mau main di Rukos Pilatel dan sebagainya, saya sarankan mainnya di ads ya, yang berbayar. Komen organik, ya ya gimana ya, sejauh ini kita belum pernah menemukan hal demikian gitu ya. Main ads aja Iskariman harus mengeluarkan budget 1 juta per hari main platform ads ya, yang kelas atas ya, karena emang nggak murah gitu harganya, harga leadsnya. Kalau kelas menengah main di FB ads tapi targetnya kelas menengah, yaitu bisa 300.000 per hari atau 500.000 per hari pun udah bisa. Oke, saya kira itu. Bapak Ibu dari sini ada yang ingin ditanyakan? Paham ya insya Allah ya? Wah, alhamdulillah Pak Rey sudah paham. Baik, Bapak Ibu, ngomongin tentang teknik sederhana memahami produk knowledge properti sesederhana ini. Tentukan dulu mau memahami project yang kafling atau Rukos Filatel. Ya. Kalau ngomongin tentang kafling, ya rata-rata di zona kuning dan zona hijau. Dan juga kadang SHM atau AJB. Dan kafling luasnya rata-rata, semua kafling kita luasnya rata-rata 100 meter. Kecuali makam ya. Harganya juga rata-rata kalau untuk kafling itu di 50 jutaan. Target marketnya di kelas menengah dan komisinya di 5%. Paham ya? Alhamdulillah. Kan saya prospek sebagai agen agar dikenal dan dipercaya dan kita peduli. Oh ada Pak Yusrizal. Request aja ke Mbak Sarita untuk name tag ya dan sebagainya. Ya, silakan. Atau tanyakan aja ke mentornya. Nanti diarahin sama mentor untuk pesan apa namanya ID card dan sebagainya. Yang penting Bapak Ibu harus paham dulu nih produknya ya. Setelah paham produknya, jangan lupa posting. Postingnya itu penting sih Bapak Ibu. Kang, jadi sistemnya kita cari buyer dah. Untuk lapangan ada tim Skariman. Apa kita wajib nemenin buyer? Menarik Bu Emma. Tidak Bu. Betul sekali. Jadi sistemnya Bapak Ibu cukup kemudian mendapatkan buyer dan buyer tersebut komunikasi dengan Bapak Ibu. Ibu arahin. Bapak Ibu arahin untuk survei. Nanti ada form surveinya Bu yang perlu Ibu isi dari mentor. Kalau belum dapat nanti Japri mentornya minta form survei. Gitu ya. Ngomongin di lapangan, nanti yang jelasin di lapangan konsumennya siapa? Ada tim internal Iskariman Bu, bukan Bapak Ibu sekalian. Boleh nggak nemenin? Boleh. Tapi nggak nemenin juga nggak apa-apa, nggak kita potong kok komisinya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang di lapangan yang jelasinnya adalah tim Iskariman. Bapak Ibu tidak wajib untuk menemani konsumen survei. Kalau mau menemani ya boleh silahkan. Gitu. Komisinya nggak akan kita kurangin kok, tetap di 5%. Untuk bahan iklannya ada landing page sama copywriting-nya Kang? Ada Pak Asep ya. Di grup biasanya ada link Telegram, di situ juga ada copywriting-nya Pak. Scroll aja ke atas-atas. Cari copywriting di situ ada. Atau nanti minta sama mentornya copywriting-nya ya. Bahan iklan biasanya kita para mentor itu selalu nge-share di grup Bu, Pak. Ya. Foto, video itu kan biasanya setiap hari para mentor nge-share di grup. Atau kemudian kalau pengen lengkap, ya udahlah baca deskripsi grup, klik link yang ada di deskripsi grup, di situ ada link Telegram, Bapak Ibu nanti banyak tuh konten-konten promosi yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk bahan promosi. Oke ya, insya Allah paham ya Bapak Ibu ya, untuk memahami produk Iskarima itu sesederhana itu. Fokus dulu mau kafling atau bisnis. Nah, kalau kafling ya udah memahami project kafling dengan turunannya ya, Granada Land, Gardenville, Grand Sky Park, apalagi dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut dulu nih. Sistem pemasaran.
sistem pemasaran mitra Iskariman itu ya sebenarnya cuma dua ini yang tadi ditanyakan sama Bu Emma juga nih. Nah, ini cuma cukup untuk kemudian melakukan promosi atau rekomendasi, kenali kebutuhan konsumen, ajak konsumen untuk survei. Survei dulu ya. Tujuannya apa survei dulu? Ya biar dia milih dulu unit yang mana yang dia cocok gitu. Atau ikut event survei serentak. Unit yang mana nomor berapa yang dia cocok, itu masih ready atau sudah sold out. Itulah kemudian pentingnya survei. Nah, form survei ada form surveinya Bapak Ibu. Ketika konsumen Bapak Ibu rencana mau survei, itu Bapak Ibu harus ngisi form survei. Ya, sebagai bentuk bahwa konsumen atas nama A ini milik Bapak Ibu. Itu untuk mengunci ya. Gitu Bapak Ibu. Semua kita by form survei. Ya, tidak ada yang tidak pakai form survei. Kalau Rukos Jatinangor belum ada arahan. Betul, Rukos Jatinangor belum ada. Ya, belum kita arahkan untuk memasarkan itu karena memang masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan dulu Bapak Ibu. Setiap pekan kalau Pak Yusrizal itu mau survei ke lokasi project boleh Pak ya. Bagi teman-teman marketing freelance nih pekan ini misalkan lagi free, lagi pengen ke project, silahkan datang ke project Pak ya. Nanti janjian saja sama mentor Kang, janjian yuk ke project. Nah, itu. Boleh kok Pak Bu ya. Biasanya kita sebulan sekali sih untuk kopdar di project. Waktunya kapan? Ya nanti kita kabarin di grup kalau ada eventnya. Biasanya sebulan sekali sih. Kang, semua banyak project yang sudah banyak yang beli dan minat yang mana Kang? Granada Land, Bapak Ibu. Bu Emma ya. Semua banyak project yang sudah banyak yang beli dan minat yang mana? Granada Land. Granada Land itu luasnya 50 hektar kurang lebih. Konsumennya itu hampir 2000 konsumen beli di situ, Bapak Ibu. Granada Land. Itu masih ada unitnya 100 sekian unit. Kurang dari 100 deh kalau nggak salah. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Bu Emma ya. Jadi sekali lagi kalau emang target market Bapak Ibu itu berada di lingkungan kelas menengah yang di budget 50 sampai 300 jutaan, ya saran saya mainnya di covering Bu, Pak. Gitu ya. Karena kan biar Bapak Ibu bisa closing lebih cepat, ya lebih efektif, nggak sekedar posting gitu ya, tapi juga bisa mengejar closingnya. Ya sekali lagi kalau emang circle Bapak Ibu itu masuk di kalangan menengah, mainlah di covering. Komisinya juga kan lumayan, 5%. Ya kalau 5% dari 100 juta, jangan itu 100 jutanya gitu ya. 5% dari 600 juta, wah udah berapa puluh juta. Itu ya. Kalau 5% dari 500 juta aja, udah 25 juta ya kan? Itu. Kalau jualan rukos 2% dari 500 juta, berarti ya kurang lebih berapa ya? 10 jutaan ya. Oke, saya kira ya Bogor Bu ya. Nah, ini ya, jadi cukup dua hal ini Bapak Ibu melakukan promosi, rekomendasi, ajak konsumen buat survei, jangan lupa isi form survei. Urusan nanti handle di lapangan, booking, akad dan sebagainya itu diserahin ke tim Iskariman, terutama ke mentor Bapak Ibu. Nanti form surveinya kirim juga ke mentor Bapak Ibu ya. Kemudian 80% manusia memutuskan membeli karena faktor emosional. Nah ini 90% mitra marketing freelance berhasil karena mereka merekomendasikan kepada relasi nyaring satu. Tentu relasi yang punya budget gitu ya. Link satu yang punya kemampuan yang harga covernya rata-rata di 50 sampai 100 juta. Itu Bapak Ibu. Ya. Sebelum ngomongin tentang ads gitu ya. Kalau untuk covering itu lebih mudah lah. Circle Bapak Ibu saya yakin bagus-bagus semua dan masuk semua untuk jualan covering. Tapi kalau untuk jualan rukos, circle Bapak Ibu, ya mudah-mudahan saya doakan punya circle yang kalangan atas gitu ya. Atau kalau enggak Bapak Ibu punya kemampuan kalian untuk ngiklan ads gitu ya. Dengan bukan hanya punya kemampuan aja, tapi juga harus punya budget gitu ya untuk iklan. Karena kalau ngomong low cost filatel ya untuk iklan meta ads juga harus punya budget yang ya harus siap juga mentalnya kalau seandainya dan benar petik gitu ya. Tidak dapat closing misalkan. Nah, ini alur pembelian konsumen Bapak Ibu ya. Jadi komisi Pak Yani, Bapak atau Ibu nih,
komisi marketing freelance itu akan dicairkan atau akan cair ketika konsumen sudah akad, ya, terutama untuk kafling ini ketika konsumen sudah lunas. Makanya kafling itu kan maksimal 3 bulan, Bu, Pak. Gitu ya. Jadi komisinya Bapak Ibu itu ketika konsumen sudah lunas baru kemudian dan akad gitu ya, baru kemudian komisinya kita akan cairkan. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi kembali lagi ke target marketnya. Kalau emang tadi dia punya budget di 100 jutaan, ya target marketnya adalah kafling. Nah, ini alur pembelian konsumen. Jadi konsumen itu survei dulu ya, survei di lokasi project, pilih unitnya yang ready gitu ya, yang available. Terus kemudian akan dihandle, akan ada edukasi oleh tim internal kami atau mentor Bapak Ibu sekalian. Di lapangan nanti Bapak Ibu menemani boleh, nggak nemani juga nggak apa-apa gitu ya. Komisinya nggak akan kita potong juga gitu ya. Pokoknya nanti di handle secara maksimal mungkin oleh tim mentor atau internal Iskariman Property itu sendiri biar bisa berhasil closing. Ketika konsumen sudah serak nih dengan unit nomor sekian, blok sekian gitu ya. Kemudian nanti langsung negosiasi harga di lapangan, fiksasi harganya berapa dan pelunasannya di berapa lama. Itu nanti di saat survei Bapak Ibu. Jadi arahinnya cukup sampai survei dulu aja gitu ya. Baru kemudian udah fix nih harganya, fix unitnya, fix kemudian pembayaran termin dan sebagainya, baru lakukan booking. Nah, untuk mengamankan unit tersebut. Booking minimal di 2 juta. Atau mau langsung pelunasan atau langsung DP juga boleh. Ya. Kalau booking masih bisa refundable ya, bisa di refund 100%. Uang kembali nggak dipotong. Kemudian setelah booking, ini lakukan pembayaran, pengumpulan berkas, dan sebagainya. Setelah itu baru kemudian kita lakukan akad PPJB. Gimana cara bisa akad PPJB? Ya konsumen harus lunas dulu, minimal 80%. Atau 100% ya lebih baik gitu ya. Setelah 100% udah cair, udah pelunasan, baru kemudian kita akad PPJB. Setelah akad PPJB selesai, baru pencairan komisi. Nah, gitu ya. Setelah ke PPJB selesai, biasanya di 3 bulan sampai 6 bulan, konsumen dapat HJB, Bapak Ibu. Ya, kurang lebih di 3 sampai 6 bulan. Nah, ini sistem Iskariman marketingnya, Bapak Ibu. Nah, itu ya. Jadi sistem pembayarannya, kita ada 2 sistem, Bu, Pak. Ada cash keras, ada cash bertahap. Ya. Kalau cash bertahap, ya itu maksimal di 3 bulan untuk kafling. Kalau untuk kos setahun sih. Tapi semakin lama kemudian konsumen lunas, ya semakin lama juga komisi bisa cair Bapak Ibu. Jadi gitu ya. Jadi sistem pembayarannya kita ada dua sistem, 2 skema. Bisa cash keras, booking dan pelunasan di bulan yang sama. Biasanya juga harganya lebih murah dapat harganya karena cash keras. Atau bisa termin di 3 bulan. Nah, misalnya kalau termin 3 bulan, maksimal 3 bulan ya, harganya juga beda dengan harga cash keras. Gitu Bapak Ibu. Paham ya? Sampai sini nih. Tentang cara memahami product knowledge dan cara kemudian memahami sistem di Iskariman, baik itu pembelian atau marketing. Udah paham atau belum Bapak Ibu? Oh, udah jam 9 nih. Insya Allah paham ya? Paham. Oke, Bapak Ibu. Iya, udah ngantuk ya, udah jam 9 apalagi saya, Bu. Setelah kerja langsung bikin materi gitu ya. Oke, insya Allah paham ya. Jadi sekali lagi ini kesimpulannya. Memahami Bapak Ibu mau jual kafling, silahkan kalau emang target menengah Bapak Ibu ya. Kalau jual ngomongin tentang bisnis, ya inilah kondisinya. Oke, nanti insya Allah saya share juga rekamannya di YouTube ya Bapak Ibu ya. Sebagai penutup, ada video yang Bapak Ibu boleh simak, silahkan.
sebentar Bapak Ibu. Jualan apa? Jualan depan. Depan ini jalan kaki di bawah begini. Iya. Sudah ada yang beli memang. Belum. Dan nanti kalau nggak laku gimana? Sudah pasti laku. Sudah pasti. Kok sudah pasti? Kan belum ada yang beli. Karena ada yang jual pasti ada yang beli. Yakin Pak ya? Yakin, yakinnya. Wah hebat banget. Iya. Berapa harganya Pak? Harganya ya biasa jual 400-300 ribu. Ini berapa ini? Ini 350 ribu. 350.000. Iya. Ini tadi jalan dari mana? Kalau ini dari kemarin dari Meranggen. Dari Meranggen? Iya. Itu berarti udah berapa puluh kilo kan? Iya berkilo-kilo. Kan belum ada yang beli. Ya tapi kan sudah ada yang laku. Sudah ada yang laku berapa? 2. 2. Ya. Oh berarti ini stoknya ditaruh di mana? Iya di Meranggen. Di Meranggen. Jadi nanti kalau ada yang laku terus balik lagi ngambil. Enggak, sekali jalan bawahnya 3 atau 4. Kalau laku 2 berarti masih 1. Ini termasuk masih 1. Kuat banget Pak. Iya. Hebat. Monggo laris Pak. Itu Bapak Ibu ya. Mau yakin ada yang jual pasti ada yang beli. Yang penting jualan dulu aja gitu ya. Yang penting posting dulu aja. Insya Allah rezeki nggak kemana Bapak Ibu ya. Justru kalau kita nggak posting, kita nggak jualan ya bagaimana kemudian mereka orang-orang tahu bahwa kita jualan. Ya, bagaimana kemudian kita bisa closing kalau saya kita tidak pernah posting. Maka setelah Bapak Ibu memahami konsep properti dan sudah memutuskan untuk jual kafling atau bisnis, mulailah kemudian sambil memahami proyeknya masing-masing gitu PDF-nya gitu ya, sambil kemudian mulai posting dulu aja. Biasanya kalau ada konsumen nanya, ya Bapak Ibu kan kita ada mentor ya, telepon saya, telepon mentor itu gampang. Kang konsumen nanya ini, gimana jawabnya? Nah itu gampang banget ya. Tapi kalau Bapak Ibu, saya mah belum pede kan jualan, belum paham produknya, terus nggak jualan-jualan. Nah, itu bahaya sih. Menurut saya kalau pengen closing, ya minimal ada ikhtiar untuk posting-posting terlebih dahulu sih Bapak Ibu. Ya, sebagai penutup juga, Rukos itu gaya, sedangkan kafling itu daya. Rukos butuh pembeli mapan, kafling bisa dijual ke siapa saja dari karyawan, guru, pedagang sampai investor pemula pun bisa. Rukos itu prestige, kafling itu cash flow. Coba tanya lagi dirimu, mau kelihatan keren atau closing bulanan? Ya. Jangan hanya kejar gengsi, tapi kerjalah frekuensi closing yang sering. Komisi rutin dan pangsa pasar terbuka lebar. Jangan lupa istiqomah posting selalu, karena di balik postingan properti syariah, ada peluang untuk berhasil closing. Dan yang terpenting adalah setiap postingan kamu dalam properti syariah, insya Allah akan menjadi pahala karena telah menyebarkan kebaikan dalam transaksi yang Islam. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup Bapak Ibu ya, insya Allah paham Bapak Ibu ya. Apa yang kemudian saya sampaikan malam kali ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa pahami dengan mudah dan Bapak Ibu mulailah menentukan mau jual kafling atau rukos filatel ya. Masing-masing ada target market yang berbeda, masing-masing ada plus minusnya. Tapi yang terpenting adalah bukan mengejar gengsi, tapi kejarlah frekuensi menuju closing. Dan kalau pengen kemudian berada di kalangan menengah, circle-nya Bapak Ibu, mulailah jualan kafling dan mulailah istiqomah posting selalu. Saya kira cukup seperti yang saya sampaikan malam kali ini, Bapak Ibu. Rekamannya bisa cek nanti di YouTube Ishkariman Academy. Jangan lupa subscribe, karena Bapak Ibu akan banyak dapat update video nanti di YouTube Ishkariman Academy. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kekurangan kelebihannya. Kalau ada pertanyaan lebih detail, insya Allah silahkan ditanyakan di grup. Ya, materi ini nanti saya share ke para mentor. Nanti mudah-mudahan para mentor besok gitu ya akan share juga materi yang saya sampaikan pada kesempatan malam kali ini agar Bapak Ibu bisa pelajari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom pada kesempatan malam kali ini. Selamat istirahat.